Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Yeti Ursel Bercerita. Kali ini kita akan membahas tentang teks laporan percobaan. Ini merupakan materi untuk siswa atau siswi SMP kelas 9. Mari kita mulai dengan memahami pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah teks yang melaporkan hasil kegiatan berupa percobaan, baik untuk menguji maupun membuktikan suatu teori. Dari pengertian di atas, jelaslah bahwa teks laporan percobaan disusun setelah kita melakukan kegiatan percobaan. Jadi, melalui teks laporan percobaan ini, kita melaporkan hasil maupun langkah-langkah yang kita lakukan dalam melakukan percobaan. Sebagai teks yang melaporkan hasil kegiatan percobaan, maka teks ini memiliki ciri-ciri khusus, yaitu 1. Harus berupa fakta. Artinya, yang kita laporkan pada teks laporan ini sesuatu yang benar-benar telah dilakukan dan data-data yang benar kita temukan selama melakukan percobaan. Ciri yang kedua, apa yang kita laporkan pada teks laporan percobaan tersebut haruslah lengkap. Dan ciri yang ketiga, sebuah teks laporan percobaan harus objektif. Artinya, pada laporan tersebut, data-data atau fakta-fakta yang kita sampaikan benar-benar sesuai dengan apa yang kita temukan selama percobaan. Tidak boleh ada opini maupun rekayasa. Lalu, apakah fungsi teks laporan percobaan? Fungsi laporan percobaan yang pertama adalah sumber informasi. Artinya, melalui teks laporan percobaan tersebut, orang-orang lain juga bisa mendapatkan informasi tentang hasil suatu percobaan. Yang kedua, sebagai bukti telah melakukan penelitian atau percobaan. Biasanya orang melakukan penelitian atau percobaan karena tugas, tapi bisa juga karena dorongan ingin tahu terhadap sesuatu. Agar hasil penelitian kita dapat diterima oleh masyarakat atau orang-orang yang berkepentingan, maka kita butuh bukti bahwa kita telah melakukan percobaan atau penelitian. Yang ketiga, sebagai dokumentasi. Dokumentasi merupakan salah satu bukti fisik bahwa telah dilakukan suatu aktivitas. Fungsi yang keempat sebagai pemecahan masalah. Jadi, teks laporan percobaan yang kita buat dapat membantu orang lain dalam memecahkan masalah yang terkait dengan percobaan yang telah kita lakukan tersebut. Dan fungsi yang terakhir sebagai pertanggungjawaban. Seorang peneliti atau orang yang melakukan percobaan bisa jadi melakukan percobaan itu atas perintah orang lain atau didanai oleh orang lain. Karena itu, dia harus membuat laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa tugas tersebut telah dikerjakan. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menulis teks laporan percobaan. Yang pertama harus kita pahami adalah struktur teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan diawali dengan tujuan. Jadi saat kita menulis teks laporan percobaan, bagian awal yang kita tuliskan adalah apa tujuan kita menulis laporan dan apa tujuan kita melakukan percobaan tersebut. Setelah itu kita akan menuliskan alat-alat dan bahan yang kita gunakan untuk percobaan tersebut. Yang ketiga, langkah-langkah penelitian atau langkah-langkah percobaan. Artinya kita tuliskan satu persatu langkah-langkah yang kita lakukan dalam percobaan tersebut. Berikutnya di bagian keempat, kita tuliskan hasil yang kita peroleh dalam percobaan tersebut. Hasil di sini bisa berupa data-data,
atau fakta-fakta yang kita temukan dalam percobaan. Dan bagian akhir dari teks laporan percobaan adalah kesimpulan. Artinya, dari percobaan yang telah kita lakukan tersebut, kita tuliskanlah apa kesimpulannya. Agar lebih mudah untuk memahami teks laporan percobaan, perhatikan contoh teks laporan berikut ini. Pada bagian tujuan dijelaskan tujuan dari percobaan pembuatan taplak meja, yaitu agar bisa memanfaatkan sejumlah barang bekas yang ada di sekitar kita agar lebih berguna dan bermanfaat. Pada bagian alat dan bahan dituliskan bahan apa saja yang digunakan, juga alat-alat yang dipakai pada percobaan tersebut. Selanjutnya, pada bagian langkah-langkah pembuatan atau langkah-langkah percobaan, diuraikan satu persatu langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam melakukan percobaan. Pada contoh ini misalnya yang pertama membuat sketsa, yang kedua menempelkan pada kain perca dan seterusnya, hingga pada bagian akhir sampai selesailah percobaan tersebut. Silakan perhatikan langkah-langkah ini sampai bagian yang terakhir. Pada bagian hasil, kita menyampaikan atau menuliskan temuan-temuan atau hasil dari percobaan. Pada contoh teks ini, hasilnya adalah dihasilkan sebuah taplak meja. Pada percobaan lain bisa saja kita menghasilkan beberapa data atau fakta-fakta yang harus kita analisis agar kita bisa membuat sebuah kesimpulan. Bagian akhir dari teks percobaan adalah kesimpulan. Pada bagian ini kita menuliskan kesimpulan yang kita dapatkan dari menganalisis data dan fakta atau temuan-temuan dari percobaan yang sudah kita lakukan. Pada contoh ini kesimpulannya adalah membuat taplak meja tidaklah sulit, namun harus sabar dan telaten dalam pengerjaannya. Selanjutnya kita akan melihat ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama adanya sinonim dan antonim. Sinonim adalah kata-kata yang memiliki makna sama. Misalnya datang, tiba, nah itu sinonim. Kemudian ayah, bapak, ayahanda itu juga sinonim. Sedangkan antonim adalah kata-kata yang memiliki makna berlawanan. Misalnya datang dan pergi, siang dan malam, tinggi dan rendah. Itu adalah contoh kata-kata yang merupakan antonim dari kata lainnya. Ciri bahasa yang kedua yaitu adanya kata bilangan. Kata bilangan merupakan kata yang melambangkan atau sebagai simbol dari jumlah atau nilai-nilai tertentu. Mari kita lihat lagi langkah-langkah membuat taplak yang sudah kita munculkan sebelumnya. Terdapat beberapa kata bilangan pada teks ini. Ciri bahasa yang ketiga yaitu adanya kata perintah. Buatlah, itu kata perintah. Kemudian tempelkan. Lalu jahit pinggirnya. Nah, itulah contoh kata perintah yang terdapat pada laporan percobaan di atas. Berikutnya yaitu ciri yang keempat, menggunakan kata hubung. Cobalah kalian menganalisis teks laporan bagian kesimpulan yang terdapat pada layar. Kata hubung apa sajakah yang kalian temukan?
Siswa cerdas Indonesia, demikianlah pembahasan kita tentang teks laporan percobaan. Sampai bertemu kembali pada pembahasan-pembahasan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.